diserahkan ke Presiden Jokowi seperti itu. Iya, betul. Nah ini proses seperti ini ada latihan khusus nggak sih dalam pengambilan bendera ini? Ada latihan barisnya atau gimana? Ada latihan khusus nggak? Untuk prosesi seperti ini tentunya ada latihan khusus dan memang ada beberapa yang harus menjadi perhatian seperti itu ya. Jadi memang kita sudah latihan dari jauh-jauh hari, bagaimana formasinya, kemudian rutenya seperti apa. Kita juga latihan rutin bersama para pas-pampres. Berarti kalau ini memang bisa kita sama-sama lihat ya, gambar terkini di IKN. Mungkin perbedaannya dulu dengan waktu nilam, berarti kan dari Monas ke Istana. Mungkin seperti apa perbedaannya? Kemungkinan yang berbeda waktu itu saat dari Monas langsung ke Istana itu dilaksanakan dalam 1 hari begitu selesai. Kemudian kalau bisa kita lihat ini kirap dari Jakarta menuju IKN kan sudah dilaksanakan ya, di pekan lalu begitu. Dan baru diserahkan ke lapangan upacara tempat upacaranya akan dimulai baru dilaksanakan hari ini, pagi ini. Nah ini berarti para paskibraka ini dua paskibraka kita yang sedang baris-baris ini baru tahu juga hari ini bahwa tugas dia akan melakukan pengambilan bendera seperti ini begitu? Ya kemungkinan seperti itu, tapi mungkin adik-adik sudah latihan ya sebelumnya. Memang pelaksanaan teknisnya juga berubah dari yang tahun-tahun sebelumnya karena sekarang kan upacaranya di IKN ya seperti itu. Tapi termasuk berarti walaupun ini 2 orang yang terpilih ya membawa duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi, tapi semuanya juga latihan ya untuk posisi ini ya? Kalau misalnya untuk membawa duplikat kirap bendera ini memang sudah dipilih sebelumnya. Jadi tidak semuanya. Beberapa hari sebelum atau berapa lama sebelum? Kemungkinan 1 sampai 2 minggu sebelum. Waktu saat kami dulu itu 1 sampai 2 minggu sebelum kami sudah melaksanakan latihan 2 orang. Jadi kirap saat menjelang pengibaran, kemudian nanti kirap saat setelah selesai penurunan gitu. Berarti kemungkinannya juga akan berbeda dengan siapa nanti yang akan mengambil baki dari Presiden Jokowi. Apakah biasanya berbeda juga? Kemungkinan akan berbeda karena untuk di tahun kami saat itu yang melaksanakan kirap sebelum pengibaran dan setelah penurunan itu hanya 2 orang, tapi di tahun-tahun selanjutnya diterapkan 4 orang, jadi bergantian begitu. Tapi kalau kita cerita soal pengalaman nilam dulu ya, berarti di waktu saat ini udah ketahuan ya nilam waktu itu bawa baki? Sudah ketahuan. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini tahapan apa lagi nilam? Mungkin boleh nilam ceritakan berdasarkan pengalaman nilam dulu di tahun 2016. Oke, untuk berdasarkan pengalaman pribadi sendiri, ini sedang melaksanakan prosesi menuju ke mimbar kehormatan untuk meletakkan duplikat bendera merah putih beserta teks proklamasi. Sebelum nantinya akan diambil oleh Bapak Presiden yang akan diserahkan kepada pembawa baki tahun ini seperti itu. Berarti ini mungkin kalau kita lihat lebih panjang ya jalannya ya? Ya, kemungkinan lebih panjang rutenya. Benar-benar sangat berbeda karena ini yang tempatnya juga berbeda seperti itu ya. Tangganya ini kalau kita lihat waktu dulu dari Monas juga banyak tangga ya? Iya betul. Di Istana Negara Jakarta juga banyak. Dan itu jadi tantangan juga ya, jadi suatu hal yang harus dicermati paskibraka juga. Iya. Apalagi untuk saat prosesi kirap ini bisa lihat sendiri untuk bakinya itu dari kayu jati asli. Jadi untuk berat banget. Berat sekali untuk yang baki duplikat bendera merah putih itu sangat berat, benar-benar lebih berat daripada baki waktu pengibaran. Berarti harus latihan beban tuh sebelum angkat baki setiap hari. Tapi walaupun tadi Nilam cerita kan kalau untuk yang membawa di kirap ini kan sudah ditunjuk dari sekitar 1-2 minggu sebelumnya. Ya, betul. Tapi sebelum itu juga semua ngerasain latihan untuk membawa baki ini ya? Kalau untuk kirap ini tidak. Jadi kalau untuk kirap ini sistemnya kami yang bertugas di tahun sebelumnya akan melaksanakan kirap di tahun 1 tahun setelah. Berarti ini adalah purna paskibraka tahun lalu 2023 ya? 23 betul. Oke. Untuk kemudian selanjutnya nanti di tahun 2024 ini yang membawa baki bendera. Ya, betul. Berarti tim berbeda dengan Tim yang nanti berbeda. akan
bendera ke presiden gitu ya, Iya, betul. untuk upacaranya. Sebenarnya ini juga merupakan hak istimewa ya seperti itu. Jadi kita bisa melaksanakan prosesi 17-an sebanyak 2 kali gitu. Seperti hak, karena memang 17-an itu kan memang yang paling ditunggu-tunggu seperti itu. Betul. Ini berarti dengan yang di Jakarta kemarin, kira berarti orang yang sama berarti nih kan ya? Iya, dengan orang yang sama. Oke, nah kalau kita lihat yang nilamnya mungkin sambil bisa cerita juga itu menuruni tangga itu bagaimana itu dibandingkan dengan Istana Negara Jakarta waktu itu mungkin gimana kalau kelihatan nilamnya? Kalau sebenarnya di sini ada perbedaan ya, karena kalau waktu jadi pembawa baki saat pengibaran turun tangannya kita mundur, tapi di sini bisa kita lihat maju ya seperti itu. Dan benar-benar memang banyak perbedaan ya, karena ini paskibrakanya sendiri yang langsung menaruh di mimbar kehormatan seperti itu. Karena waktu tahun kami, pengalaman kami memang dibantu oleh ajudan untuk meletakkan di mimbar. Berarti dengan tahun-tahun sebelumnya, pelatihan kali ini berarti berbeda ya, khusus untuk saat menuruni tangga, terutama dalam saat ini, saat kita berjalan seperti ini, berbeda juga dilakukan oleh tahun-tahun sebelumnya, gitu ya? Ya tentunya sangat berbeda, bisa dilihat sendiri dan pastinya adik-adik ini harus memiliki stamina yang cukup kuat ya, karena rutenya lumayan jauh dibanding tahun sebelumnya. Nah, Mbak Nila, jika selama proses menuju ke peringatan acara puncak ini benar-benar apakah dijaga juga kemana beraktivitas, makannya juga dijaga, itu apakah seperti itu sistemnya? Ya, untuk termasuk adik-adik yang dari tahun lalu itu kita juga tetap sama-sama di karantina selama 2 minggu sebelum melaksanakan penugasan, dengan tujuan supaya kita lebih terkontrol, kemudian kesehatan juga lebih terjaga untuk memaksimalkan kegiatan saat upacara nanti seperti itu. Oke, jadi artinya nggak hanya latihan fisik, latihan baris berbaris, tetapi juga sampai pola makan pun juga harus disiplin gitu ya? Betul. Benar-benar kesehatan juga harus dijaga dan benar-benar dipantau oleh para pengasuh dan pelatih seperti itu. Kan kalau syarat untuk seleksinya kan pasti ada syarat tinggi badan minimal, maksimal, dan juga berat badan ya. Tapi kalau selama karantina itu mungkin ada sistem kontrol, mungkin setiap hari harus menimbang berat badan gitu atau kayak gimana? Sebenarnya untuk menimbang berat badan itu tidak ada ya. Yang lebih dikontrol saat pelaksanaan itu sebenarnya pola makan, kemudian kita juga rutin diberikan vitamin supaya untuk menjaga stamina kita juga. Ini pun berarti ada dokter khusus dong ya, yang bertugas menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Berarti sudah ada dokter, dan dipastikan untuk saat maksudnya untuk makanan yang akan diberikan kepada kita itu pastinya sudah melalui seperti pengetesan dulu sebelumnya apakah memang nanti akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Dan ini adalah pertama kalinya kalau upacara peringatan hari ulang tahun diselenggarakan di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan di Kalimantan. Di kali ini yang perdana pemirsa. Jadi upacara di Istana Garuda ini merupakan yang pertama yang akan diselenggarakan di sepanjang sejarah. Bahwa nanti selanjutnya ibu kota Nusantara akan menjadi ibu kota negara kita. Jadi digelar selain di 2 tempat juga berarti di 2 zona waktu, baik pengibaran bendera maupun peringatan detik-detik proklamasi. Istana seperti itu, seperti jumlah tangganya pun disesuaikan supaya kita juga saat latihan sudah menyesuaikan dengan medan yang ada seperti itu. Kemudian ya kalau bicara soal karantina nih Lam, pasti kan ketat ya? Iya, betul. Nggak bisa, mungkin nggak ada alat komunikasi, nggak bisa juga bisa nelfon orang tua setiap saat. Itu gimana ceritanya Lam waktu itu? Jadi untuk selama kita karantina itu memang alat komunikasi itu kita dikumpulkan. Kenapa sih dikumpulkan? Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu sendiri kembali ya seperti itu. Karena namanya kita masih remaja gitu ya, pasti
pasti akan lupa waktu kalau misalnya diberikan alat komunikasi. Jadi alat komunikasi disimpan oleh pelatih, oleh pengasuh supaya kita lebih fokus melaksanakan latihan dalam 1 bulan itu supaya kita juga bisa maksimal seperti itu. Tapi ada Ya, waktu yang diberikan untuk bisa komunikasi dengan. ada, kita tetap diberikan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua, yang pastinya juga tetap diberi waktu Dibatasi Iya, gitu ya? dibatasi betul. Tapi setiap hari sekali atau mungkin hanya beberapa kali dalam masa karantina? Sepertinya seminggu sekali. Oke. Jadi kita lihat di KN ramai banget dengan sama orang-orang, tamu-tamu. Ini Mbak Dila waktu itu melihatnya seperti apa dengan keramaian seperti ini rasanya? Rasanya pasti deg-degan ya, deg-degan, bangga karena disaksikan oleh para undangan yang hadir di istana. Terlebih lagi deg-degan karena disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia seperti Jutaan itu. mata ya tertuju Dan yang pada paling ditunggu-tunggu adalah melihat apakah ada orang tua yang tersorot kamera seperti ini itu. bisa lirik-lirik tuh waktu itu. Gak bisa maksudnya. Karena tahu-tahu harus fokus ke depan Harus ya. fokus ke depan, tapi saat kami di ruang tunggu berusaha untuk melihat nih apa di TV ada orang tua kita yang masuk ke dalam kamera, karena memang kita selama 1 bulan itu belum ketemu sama orang tua ya, jadi pasti ada rasa kangen dan pasti bangga. Tapi memang orang tua ataupun dari keluarga memang mendapatkan undangan untuk hadir langsung di istana ya, Iya, dari betul. masing-masing anggota Paskibraka ya. Iya betul, jadi dari masing-masing anggota Paskibraka mendapatkan undangan untuk 2 orang dari keluarga seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan perbincangannya. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini, pemirsa. Tahun Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dan akan menyaksikan penampilan kesenian dari talenta-talenta terbaik Indonesia. Tapi kalau kita lihat di layar, kita tengah menyambut kedatangan Jari. Ya, karena ini kita lihat di kiri layar kaca ada rombongan Presiden Jokowi ya yang Nampaknya sudah mulai memasuki kawasan Istana Negara di ibu kota Nusantara ya, Rendra. Nah, kita mulai berbicara Ilham, kalau ini akan bertemu presiden saat itu, seperti apa rasanya? Apakah sebelumnya sudah bertemu presiden atau sebelum upacara dimulai? Sebelumnya sudah ketemu presiden, namun pada di tanggal 15 Agustusnya saat pengukuhan seperti itu. Dan saat hari H pun diberikan tips ya, diberikan tips oleh pelatih, diberikan tips supaya nggak gugup, jangan tatap beliau karena mungkin akan membuat semakin nervous gitu ya. Jadi saat mengambil bendera berusaha untuk tetap tersenyum dan jangan sampai kelihatan nervous seperti itu. Ya apalagi Nilam pembawa baki, jadi waktu itu Nilam pandangannya kemana cara mengalihkan nervousnya itu? Sebenarnya diberikan tips oleh pelatih sebetulnya untuk memandang tidak perlu eye contact seperti itu. Jadi sebisa mungkin tetap tersenyum, terlihat seperti melihat beliau, tetapi ya itulah tips yang diberikan seperti itu. Tapi waktu tanggal 15 tadi dalam cerita sudah bertemu presiden kan? Ya, betul. Ini apa yang dikatakan presiden saat itu? Saat itu sebelum pengukuhan dimulai memang ada seperti pengarahan dari beliau seperti itu ya, diberikan pengarahan, kemudian beliau mengatakan bangga kepada para paskibraka karena masih muda tapi sudah mau mengabdikan diri seperti itu, dan ia berpesan untuk agar melaksanakan prosesi upacara 17-an dengan semaksimal mungkin seperti itu. Oke, kalau untuk momen pengibaran benderanya ya Nilam, kan Nilam sebagai pembawa baki, kemudian kapan akhirnya momen merasa lega nih, akhirnya berhasil gitu? Pada saat kapan tuh momennya? Oh tentunya
merasa lega dan berhasil itu setelah proses pengibaran bendera itu selesai. Jadi begitu kita kembali ke daerah persiapan, begitu kita sudah berhasil gitu ya dengan sukses mengibarkan bendera, itu baru bisa lega seperti itu. Kalau waktu turun tangga mundur itu Pak nggak lega tuh setelah berhasil turun tuh? Sebenarnya waktu turun tangga itu belum begitu lega ya, Masih panjang masih ya? ada Masih proses panjang. selanjutnya yang harus ditumpuk. Nah, terus kan tadi Nilam cerita sempat apa ya, curi-curi pandang, mencari orang tua. Akhirnya ketemu orang tua tuh setelah prosesi pengibaran di pagi hari itu atau setelah seharian, kan sampai sore nih? Kapan saat itu? Jadi untuk bertemu dengan orang tua itu menunggu upacara itu berakhir ya, sampai upacara selesai baru orang tua diberi kesempatan untuk datang ke ruang tunggu kita seperti itu. Jadi kita menunggu orang tua, mencari orang tua gitu seperti itu. Saat upacara pengibaran atau sorenya justru? Setelah upacara pengibaran Oh, sudah sudah diberi bisa kesempatan, ketemu. betul. Waktu itu gimana nih Lam perasaannya dan momennya seperti apa yang Nilam ingat? Langsung mungkin memeluk orang tua atau langsung menangis mungkin saking haru? Sebenarnya agak sedikit lucu ya waktu itu saat proses mencari orang tua itu orang tua saya itu termasuk yang lumayan terakhir gitu yang datang gitu, jadi menangis duluan karena lihat temen-temen udah Karena ketemu saya nggak orang tua. datang. Iya, Nangisnya karena betul. nangis kalian gitu ya? Tapi ya tetap langsung memeluk orang tua. Kemudian Baik. yang paling mengharukan itu saat orang tua bilang bangga seperti Baik, itu. Dilan, kita tahan dulu ya, kita akan kembali menyimak bagaimana jalannya di IKN saat ini. Sampaikan demi tertib dan hikmatnya upacara. Bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita masih menyimak bagaimana jalan upacara peringatan HUT ke-79 RI langsung dari Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita bisa melihat bagaimana tamu undangan sudah tampaknya seluruhnya sudah hadir di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh tim peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI. Sejumlah tokoh juga tadi sudah terlihat. Kita tadi sudah melihat bagaimana hadir dari Menko Polhukam. Selanjutnya kita akan menyimak bersama bagaimana jalannya upacara peringatan HUT ke-79 RI. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai.
Sanjata! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang sanggul. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi tahun 2024, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Nur Wahyudi, SEMI Pol, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Luki Indrawan SAP MM, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana, lulusan Akademi Militer tahun 1994, jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Muhammad Adam Septian Keulana STH, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014, jabatan Komandan Kompi E Batalion Infanteri 3 Brigade Infanteri 2 Pasmar 2 Korps Marinir, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten
Infanteri Muhammad Zainuddin Firmansyah STH MSI, lulusan Akademi Militer tahun 2014, jabatan Kaur Dakar Spabanda Binkar Spers Kopassus. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas di pengibaran hari ini, pembawa baki Livenia Evelyn Kurniawan, asal sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus, pengiriman dari Provinsi Kalimantan Timur. Cadangan pembawa baki Lutfiah Naura Syifa Utoyo, asal sekolah SMA Negeri 1 Kendari, kepengiriman dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengerek bendera Tri Andiaksa, asal sekolah SMA Negeri 1 Parepare, pengiriman dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentang bendera Akmal Faiz Ali Kadafi, asal sekolah SMA Negeri 4 Semarang, pengiriman dari Provinsi Jawa Tengah. Denpok 17 Andre R.O. Kabagaini, asal sekolah SMA Negeri 1 Lamena, pengiriman dari Provinsi Papua Pegunungan. Denpok 8 Vivandra Ardiansyah Daud, asal sekolah SMA Negeri 1 Halbar, pengiriman dari Provinsi Maluku Utara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Hurrim Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Hurrim Ma'ruf Amin berada di Istana Merdeka Jakarta.
kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Harap! Tegak senjata! Harap! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Harap!
pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Harus. Tolong senjata. Harus. Mengamankan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengeningkan cipta dimulai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan negeri kami memohon kepadamu ya Allah, ilhamilah kami untuk dapat menyadari dengan benar rahman agung anugerahmu, nikmat kemerdekaan kami. Berilah kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami kecerdasan memahami arti kemerdekaan yang hakiki.
Beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing, dan kini setelah merasa merdeka, kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jajahlah kami oleh-Mu sendiri. Jangan biarkan selain-Mu, termasuk diri kami, ikut menjajah kami. Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyadari kehambaan. Kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepada-Mu dan menjadi Tuhan atas diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, karunialah pemimpin-pemimpin kami kearifan dan kebijaksanaan. Bukakanlah hati kami untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menegakkan keadilan. Bukakanlah hati kami untuk mementingkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi. Karuniailah bangsa kami pemahaman terhadap makna kemerdekaan yang sebenarnya. Ya Allah, Tuhan pemberi ribuan karunia, mampukan kami selalu menyanjung-Mu dengan segala puja. Hindarkan kami dari kebencian dan silang sengketa. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menjelma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah matahari kasih-Mu yang abadi, dalam balutan rahmat dan kemurahan-Mu yang tiada batas, kami berhimpun, menunduk dan bersimpuh, mengaturkan syukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Sempurna, wahai yang kasih-Nya meliputi semua. Di bawah langit biru yang menyimpan kisah perjuangan ini, wujudkan kuasa-Mu, tebarkan kasih-Mu, himpun kami dalam selimut rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha menghimpun segala yang berserak, satukan hati kami dan padukan gerak kami agar bisa bersama-sama menghadapi segala ujian dan meraih segala kebaikan. Himpun seluruh tekad dan semangat kami untuk terus bergerak dan berjuang bagi bangsa kami. Ya Allah, samudra kasih dan ampunan-Mu tiada mengering. Ampunilah para pendahulu kami yang telah menanamkan benih-benih kebaikan bagi negeri ini. Para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan, para perintis yang telah membangun landasan yang kokoh bagi kemajuan negeri ini. Dan ampunilah kami atas segala lalai dan khilaf dalam membangun kemaslahatan bagi bumi pertiwi. Ya Allah, muliakanlah para pemimpin kami, limpahkan cahaya petunjuk kepada mereka, akal, hati, dan jiwa. Bimbing dan pandu kami melewati masa-masa peralihan ini agar bisa bergerak menuju kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan, menyatukan segala gerak, langkah, dan tekad dalam mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa guru, bapak, dan ibu kami, ampuni dosa para pahlawan kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangilah kami seperti Engkau mengasihi dan menyayangi para kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih. Langkah, tegap, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan.
Hadap kanan, hadap kiri. Round. Tegak, senjata. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang kiri senjata. Hadap kanan, hadap kiri. Dua kali belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Henti! Hadap kanan! Tegak! Senjata! Persiapan penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Hadap kanan, hadap kiri. Inspektur Upacara menuju tempat penyerahan sang
Putih. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pundak kiri senjata. Hadap kiri. Langkah, tegap, maju. Jalan. Hadap tegak, senjata. Buka, pasang. Tahan. Henti. Tahan. Angkop, tegap, maju. Tahan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Tahan. Berdiri.
upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Tegak senjata! Hai! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Terus. Hadap, Sang Merah Putih. Terbang, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, bangkok, tegak, maju. Jalan. Balik kanan, kiri. Gerak. Tutup, barisan. Jalan. Nanti. Gerak. Titik formasi. Cek. Belok, kanan. Angkat, tegak, maju.
senjata! Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Pundak kiri senjata! Hadap kanan, hadap kiri. Langkah tegap maju. Jalan. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, semuanya berjalan dengan baik. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Presiden Republik Indonesia dimohon menuju mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Parade. Istirahat di tempat. Marilah kita saksikan penampilan ucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari TNI Polri. Selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Flybus pesawat TNI Angkatan Udara yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Iputu Satria Kedaton.
Selamat siang yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Nusantara. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan demo udara dari Garuda Flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Tentunya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Untuk memeriahkan demo udara pada hari ini, gemuruh Garuda Flight yang terdiri dari 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon akan menampilkan 3 buah manuver, High G-Turn Maneuver, High Speed Spiral Climb, dan ditutup manis oleh manuver pamungkas Bombers. Bersiap datang dari arah belakang podium. Beri sambutan yang meriah untuk Garuda Flight. Menyusul dengan gagah berani, manuver selanjutnya dari Garuda Flight, High Speed Spiral Climb yang akan datang dari arah belakang podium. Mari kita sambut bersama. Menyusul satu pesawat lagi dari arah belakang podium. Selanjutnya ucapan selamat hari ulang tahun langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Bangsa Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Bangsa. Terima kasih. Flypass pesawat TNI Angkatan Udara selesai. Pasukan disiapkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Lepas sakur. Upacara selesai, para komandan pasukan sesuaikan rencana. Kerjakan. Balik kanan. Gerak.
Maju! Jalan! Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pakaian adat Presiden dan Ibu Negara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun 2024 adalah pakaian adat Nusantara yang terinspirasi dari baju adat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura, baju kustim. Kerajaan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, sekaligus cikal bakal Nusantara Indonesia. Baju kustim adalah salah satu pakaian yang mempunyai kasta tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara. Istilah kustim berasal dari kata kustin yang berarti kebesaran. Baju ini dipergunakan Sultan pada saat upacara penting pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara dan pada saat upacara erau sebagai upacara terbesar dan termegah yang diselenggarakan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara.